berhubungan. Saya sebetulnya belum masih apa ini kok ada berhubungan segala gitu ya. Apa maksudnya? Makhluk yang dari sana. Itu ini walau alam ya yang saya lihat. Cara membantu mereka itu sepertinya barang jualan mereka itu mereka sembur sama yang 4 ini. Oh, entah daya tarik atau apa nggak tahu lah. Penglaris atau apa ya. Jadi ke satu si Kuncen bilang hiburan. Hiburan itu ternyata berhubungan badan. Hiburannya itu. Terus berhubungan badan harus dengan yang punya suami. Untuk apa berbuat begitu maksudnya kan? Ya. Setelah saya selusuri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Sobat Malam Mencekam dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya di Malam Mencekam bersama saya di sini dengan Yudi dan tim Malam Mencekam. Dan di video kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik ya dan horor serta mencekam tentunya. Dan saya sudah didampingin oleh Abah Japar. Selamat malam, Mbah. Malam. Assalamualaikum, Mbah. Ya, Waalaikumsalam. Oke, nanti kita akan bercerita dengan Abah Japar mengenai satu topik yang sekarang lagi hangat-hangatnya ya, tentang pesugihan. Wah, ini semoga bisa menjadikan sebuah pembelajaran, kita ambil hal yang positifnya tentunya. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah mendukung serta mengklik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Malam Mencekam yang lain yang mungkin suka dengan cerita-cerita yang horor dan mencekam. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pesugihan yang disebut dengan pesugihan Gunung Kemukus. Seperti apa obrolannya? Jangan kemana-mana, nanti kita ngobrol bersama Abah Japar. Bah, selamat malam, Bah. Malam. Atur nuhun, terima kasih Abah sudah hadir di studio kembali. Ini udah yang di studio yang keempat. Yang keempat ya. Ya. Kita Abah hadir ke sini ya. Terima kasih lah. Padahal Abah rumahnya jauh ya. Bisa ditempuh kurang lebih sekitar 5 jam itu ya, Abah ya. Tapi luar biasa ya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, Mbak ya. Iya. Nah, kita mau bicara, Bah, mengenai topik pesugihan. Pesugihan di Gunung Kemukus nih, Mbak. Iya. Nah, yang kita mau tahu informasi dari Abah itu seperti apa sih pesugihan Gunung Kemukus itu, kemudian letaknya tuh di mana gitu, Mbak? Iya. Ya, bisa Abah jelaskan mungkin? Ya. Dari letak dulu ya. Letaknya tuh di Sragen, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Okay. Mungkin dari Bandung sekitar 500 km kurang lebih lah sekian lah. Nah, jadi itu ada suatu gunung kecil lah, ibaratnya gunung kecil, tapi disebutnya Gunung Kemukus. Ternyata banyak orang yang tertarik ke sana untuk pesugihan. Mulainya dari mana? Tidak ada yang tahu mulainya dari mana itu. Awalnya apa, bagaimana itu nggak ada yang tahu. Cuman kan di sana kan ada sejarah Pangeran Samudro tentang perjalanan pulang dari mencari ilmu yang katanya untuk mempersatukan kerajaan Majapahit. Tapi pulang merantau itu beliau tiba di sana jatuh sakit. Akhirnya dikirim utusan ke Majapahit, ke Demak gitu, untuk memberitahu orang tuanya. Lama kemudian akhirnya datang ibunya. Ibunya itu bukan ibu kandung, ibu tiri. Ibu tiri. Nah, selanjutnya entah apa yang terjadi atau bagaimana, tapi Pangeran Samudro wafat di sana. Dari sakit itu. Kemudian wafat di sana. Ibu tirinya kayaknya merasa kehilangan, pulanglah.
Nah entah dari mana datangnya tiba-tiba jadi pesugihan. Kalau menurut keterangan resmi pemerintah sih, yang pesugihan itu sesat. Sedangkan yang aslinya sih untuk orang berjarah ke sana gitu, ke almarhum Pangeran Samudro. Itu aja, jadi terpisah, kemudian seperti dipisahkan. Nah sebenarnya bagaimana ya walau alam, walau alam lah itulah. Cuman kalau lihat pengalaman dulu saya pernah diajak sama temen nggak tahu mau ke sana, cuman temen ngajak kita jalan-jalan keliling lah dulu waktu masih bujangan tuh. Masih muda Pak ya? Masih bujangan. Naik bis ke sana, Semarang ke kanan kalau nggak salah. Tibalah di Sragen. Saya masih nggak ngeh karena temen tuh memang senang jalan-jalan gitu. Tahu-tahu sudah beres makan apa segala macam, udah sampai sana beres makan istirahat dan segala macam, temen ngajak ke satu daerah memakai kendaraan umum. Saya kan belum ngeh Kemukus tuh apa gitu. Dia ngajak ke situ, ke Gunung Kemukus. Nah, ternyata Abah diajak ke situ ternyata. Ternyata diajak ke situ. Tapi kan dulu belum begitu sohor. Kemukus itu belum begitu sohor pesugihan. Pesugihan kan kalau sekarang di berita-berita itu pesugihan sek lah. Ada seknya di sana gitu. Ada ritualnya ya? Ada ritualnya. Saya ikut-ikut aja gitu, senang aja jarah dan sebagainya. Tiba-tiba waktu ketika jarah, teman saya bilang, tunggu katanya di sini, saya ada perlu dulu. Saya bilang mau kemana? Itu ke situ sebentar. Kenapa harus nunggu? Ikutlah. Gitu. Ya tapi katanya kalau ikut nggak usah banyak komentar gini. Ya saya bilang, nggak curiga apa-apa kan? Ya. Kirain mau apa? Nyari ilmu atau apa gitu. Ternyata menemui kuncen Gunung Kemukus. Mulailah dia bicara sama kuncen itu. Saya pada waktu itu kaget mendengar pembicaraan mereka. Cuman kan janji tidak boleh banyak bicara, tidak boleh komen, harus diam. Teman tuh bertanya, teman itu mau melaksanakan pesugihan, apa syarat-syaratnya. Kuncen itu begitu pertama memberitahu ringan aja bicaranya. Teman saya bilang, syaratnya nggak ada syarat, yang penting hiburan aja katanya. Teman saya bingung, maksudnya hiburan gimana? Cina, Pak, Mbah, hiburan tuh kayak apa? Hiburan apa? Kuncen bilang, ya hiburan katanya. Ya hiburan gimana katanya? Ya ginilah katanya. Kamu nanti sewa satu tempat, satu kamar, ada sewaan di sana. Kamu harus bawa pasangan. Teman saya bilang, istri saya belum punya istri. Oh bukan katanya. Cari aja teman perempuan yang sama-sama berniat pesugihan. Harus yang punya suami. Harus yang punya suami. Kalau yang ini, kalau yang janda atau gimana, nggak bisa. Harus yang punya suami. Kenapa? Dari sananya aturannya seperti begitu. Ya pada waktu itu, ketika bertanya selanjutnya, Kuncen bilang, kalau kamu serius, kamu bawa pasangan dulu, baru nanti diberitahu selanjutnya akan bagaimana. Akhirnya kami berembuk. Kalau pulang dulu mungkin jauh. Tapi kalau di sana katanya di sana ada juga wanita-wanita yang bisa diajak hiburan. Tapi kan tidak menjamin wanita itu punya suami atau enggak. Kan syaratnya harus punya suami katanya gitu. Entah apa di pikiran teman, akhirnya kita pada waktu itu kira-kira jam masih siang.
Akhirnya memutuskan untuk pulang ke Bandung. Pulanglah kami ke Bandung. Beberapa lama kemudian teman mengajak lagi ke sana. Teman membawa pasangan. Saya orangnya kadang-kadang penasaran, pengen tahu apa sih yang akan terjadi, ritualnya itu seperti bagaimana gitu kan. Maka saya putuskan ya ikut ke sana. Si wanita ini dikenalkan sama saya gitu. Emang wanita ini punya suami, ajaklah ke sana. Ya dalam perjalanan lah, seperti biasalah dalam perjalanan, ada istirahat, makan atau lain sebagainya. Kebetulan berangkat tuh sudah subuh. Kami tiba di sana maghrib lah, sekitar maghrib. Akhirnya kita istirahat, makan, minum dan sebagainya. Kan di sana ada toilet gitulah, kamar mandi sewaan, bebersih lah. Nah, bertemulah lagi sekitar jam 9, bertemu lagi dengan Kuncen. Jadi si Kuncen bilang pada waktu pertama itu mengatakan bahwa ritualnya itu, hiburan itu harus dilakukan pada Jumat Pon. Makanya teman pulang dulu karena pada waktu pertama itu harinya bukan Jumat. Ketika Jumat Pon berangkatlah sekalian bawa pasangan. Nah, ketika jam 9 malam kita teman itu sama pasangannya, ya maksudnya pasangan ingin melakukan ritual, pergi ke Kuncen. Saya ngintil aja, ini mau gimana ini jadinya gitu. Akhirnya ketemulah sama Kuncen, dikatakan ini gini punya suami, pasangannya siap. Kuncen bilang, oke, kalian sewa kamar di syarat dua-duanya katanya harus mandi, harus bersih, harus wangi. Jadi harus kondisinya bagus lah gitu. Saya tegang juga. Akhirnya cari kamar, dapat. Kan di sebelah bawah sana tuh ada kayak musola gitulah. Saya diem di musola aja nunggu. Mereka cerita besoknya ya seperti itulah, mandi bersih dan sebagainya. Ya berhubungan lah di situ. Berhubungan. Saya sebetulnya masih apa ini kok ada berhubungan segala gitu ya. Apa maksudnya? Ketika sekitar jam 3 subuh, teman itu ngedatengin musola, ngajak ke rumah Kuncen. Kepada Kuncen bilang sudah berhubungan dan sebagainya. Oke katanya. Mulailah Kuncennya melakukan ritual entah apalah yang dibaca atau dan sebagainya. Ternyata kata Kuncennya datang utusan si tokoh yang yang jadi tokoh pesugihan itu, datang utusannya. Katanya, jadi ke si temen cowok itu pesan bahwa temen cowok itu harus jualan dagang gitu, berdagang ya. Harus jualan sesuatu ya, ibaratnya lah jualan batagor gitu ibaratnya. Terserah jualan apa lah. Ternyata si temen itu dibantu oleh 4 makhluk yang dari sana. Ini walau alam ya yang saya lihat. Cara membantu mereka itu sepertinya barang jualan mereka itu mereka sembur sama yang 4 ini. Oh, entah daya tarik atau apa, nggak tahu lah. Penglaris apa ya, jadi lebih banyak laku. Semua barang itu semua disembur. Seperti bukan diludahin sih, tapi disemburnya kan sembur alam gaib kan, alam halus, bukan sembur seperti alam nyata ludah gitu kan. Alam halus kan seperti yang semur gitu. Ya seperti begitu. Dan syaratnya setiap hari harus membuang beras. Kawan saya bilang dibuang gitu, bukan maksudnya. Setiap hari mengeluarkan 1 liter beras, berikan kepada yang membutuhkan. Berikan kepada yang membutuhkan, itu harus setiap hari. Jangan lewat itu katanya.
Oke, cuman segitu. Nah, temen nanya, Kuncen, apakah ini ada tumbal dan lain sebagainya gitu ya. Biasanya kan pesugihan ada tumbal. Nggak ada, katanya nggak ada tumbal. Di sini nggak ada tumbal. Nggak ada hal-hal harus store nyawa atau dan juga nggak ada. Tentunya teman saya kan merasa, mungkin kelihatannya merasa gembira juga ngedengar nggak ada tumbal. Syaratnya hanya demikian. Nah, si pasangannya, giliran pasangannya bilang, si perempuan itu bilang, kalau saya usaha, saya harus apa, gitu kan? Akhirnya diritualkan lagi sih untuk pasangannya. Datang utusannya, kata si Kuncen, bicara seperti orang yang berbicara dengan utusan. Kalau si perempuan katanya nggak usah punya usaha, hanya syaratnya tiap Jumat malam jangan tidur sendirian. Tadinya nggak ngerti maksudnya jangan tidur sendirian itu gimana. Ternyata ya setiap Jumat malam itu harus tidur sama suami, gitulah. Sama suami tidur. Dan satu lagi, si perempuan ini per hari harus mengeluarkan uang 15.000 setiap hari diberikan kepada orang yang butuh. Ya kalau di agama kan disedekahkan, berikan, dibagikan ke siapa aja, terserah itu gini. Terus si perempuan itu bertanya, si wanita itu bertanya, jadi kalau saya uangnya nanti dapatnya dari mana? Sedangkan setiap hari harus mengeluarkan uang sekitar 15.000. Dari mana uangnya? Nanti katanya kamu sesudah di hari Jumat pun sudah melakukan tidur bersama sama suami, akan datang utusan yang akan memberikan bentuk uang. Jadi kalau saya pikir kok bisa ya, terus datang membawa uang, mungkin aja bukan uang, mungkin perhiasan mungkin, atau apalah, bisa mungkin aja kan. Cuman nanti tiap Jumat malam sesudah melakukan hubungan, mereka utusan datang akan memberikan sesuatu, itu aja. Mungkin bentuknya apa nggak tahu lah. Syarat-syarat selanjutnya ditanyakan untuk si laki-laki, untuk teman sama itu, apa syarat selanjutnya? Nggak ada, gitu aja. Apakah nanti harus rutin ke sini? Diusahakan dalam 7 Jumat malam pon datang ke sana untuk memperkuat si hubungan pesugihan ini dengan orang yang sama. Akhirnya pulanglah kami ke Bandung. Dalam beberapa lama kita tidak pernah kontak, tidak pernah bertemu. Ya ada mungkin 2 bulanan lah dan sebagainya. Ketika 2 bulan berjalan, teman itu datang ke rumah meminta bantuan untuk berjualan alat elektro semacam TV, lemari es, mesin cuci dan sebagainya. Kebetulan saya tidak ada kegiatan waktu itu. Ya bolehlah, karena saya juga sebetulnya kan bidangnya sama aja lah, suka jual beli barang baru dan bekas. Saya bantulah di sana. Ternyata si wanita pasangannya itu ikut kerja seperti saya lah, ikut kerja di situ. Jadi temen tuh jual beli itu karena ada seorang bos lah atau seorang punya uang yang memberikan modal kepada dia untuk berdagang. Ada investor ya? Investor. Ya lumayan besar sih jualannya gitu. Mobil langsung beli, disediakan untuk angkutan dan sebagainya. Tempat sudah ada. Mulailah kita berusaha. Nah si pasangan tuh ada ikut kerja. Tapi dalam jangka waktu berapa ya? Dalam jangka waktu belum setahun. Mulai terlihat kericuhan, maksudnya kericuhan karena ini sama pasangannya tuh malah makin dekat gitu, bukannya masing-masing gitu kan, makin dekat. Jadi rupanya si suami perempuan ini mulai curiga. Entah kenapa, memang mungkin perjalanannya seperti begitu. Entah kenapa, bos yang ngasih uang ini
tertarik juga sama Si perempuan ini. pasangan teman ini yang berangkat ke sana. Entah jadi punya daya tarik apa. Iya. Mulailah terlibat pertengkaran dari soal uang, dari soal segala macam dibuat-buat. Sampai akhirnya meningkat pembicaraan ke masalah perempuan ini. Pada waktu itu saya berusaha tengahi, kenapa jadi ribut ini. Tapi orang-orang ini saya lihat lain dari biasa. Lainnya itu seperti gelap mata ini. Biasanya si teman ini kalau kasih tahu gini-gini mau nurut ya. Yang ini dua-duanya seperti gelap mata. Keras ya. Seperti keras aja nggak mau ngedengar gitu. Akhirnya terjadi suatu hari terjadilah bentrok fisik. Kebetulan saya nggak ada di sana, ada di tempat terjadi bentrok fisik. Sudah bentrok fisik itu, akhirnya mereka udah berapa hari bersepakat bertemu baik-baik. Saya diminta untuk ada di sana. Oke lah saya bilang, kalau masing-masing bisa nahan emosi saya mau. Kalau nggak bisa nahan emosi nggak usah, saya nggak mau. Enggak katanya, bisa lah. Ini kita mau berembuk katanya. Masalah modal, masalah segala macam ini gimana jadinya. Akhirnya saya datanglah. Sudah datang, mulai bicara. Tadinya biasa-biasa. Pada akhirnya tetap aja pembicaraan memanas. Ketika memanas malah sempat si teman saya melempar sesuatu, apa ya gitu, dilemparin, tapi bukan benda keras, bukan. Nah apa gitu dia lempar. Saya saya bilang gini, kalau mau ribut saya bilang, saya pulang nih. Saya kan menengahi di sini. Akhirnya saya bicara, ini kan masalah udah parah, udah kelewatan dua-dua nih. Saya bilang, masa jadi dari masalah usaha, saya bilang, sekarang ningkat ke masalah hubungan. Sama-sama ingin satu wanita. Ini kan udah nggak benar, saya bilang. Nanti lama-lama kalau ini gelap mata, ini nggak bisa ditahan, ini nggak bisa ditahan, nanti lama-lama saya yang gelap mata. Saya ancam aja gitu. Akhirnya mereka mereda, akhirnya dirembukan juga, cuman ingin menyelesaikan masalah permodalan. Jadi si yang punya modal minta uang dikembalikan semua. Dengan alasan itu ini yang dikembalikan berapa, barang yang ada jual itu urusan mereka, saya nggak ikut-ikut karena saya tidak tersangkut dalam usahanya, cuman membantu. Berhentilah usahanya. Bisa dibilang mulai usahanya semeraut gitu. Itu di tempat jualan itu kontrak tidak dilanjutkan, mobil dijual, modal sebagian dikembalikan, tinggal sisa modal teman saya yang mungkin nggak seberapa. Akhirnya melanjutkan pindah tempat usaha, tapi ya karena mungkin menjalaninya seperti demikian, tetap aja nggak jalan. Hanya bisa bertahan untuk sampai habis uang modal. Nah, ada satu pertanyaan gini, Pak. Kenapa orang mau melakukan pesugihan di Gunung Kemukus itu, Pak? Tentunya kalau orang mau begitu berarti memang ada hasil. Tapi orang tidak pernah memberitahu tentang akibat. Mungkin menceritakan tentang jalannya usaha dan sebagainya. Tapi ternyata kan terjadi kekacauan gitu ya. Yang saya tahu tertarik itu mungkin mereka karena di situ tidak ada tumbal, mereka pikir aman. Terus orang kan suka suka ingin atau antusias terhadap harapan. Dikasih cerita harapannya begini, orang kan banyak tertarik. Termotivasi ya. Lagi orang sekarang kan banyak yang ya sebagian tuh banyak yang suka mau jalan pintas. Ya saya juga nggak tahu, mungkin aja kalau itu usahanya benar dijalaninya, nggak diteruskan hubungan antara pasangan di sana, mungkin aja usahanya bisa terus. Tapi ternyata jadi keributan begitu. Usaha pindah tapi tetap aja habis.
jadi habis, nggak berkah ya. ngabisin modal, akhirnya bangkrut. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai pesugihan yang gagal? Jadi gini, kalau teori pesugihannya mungkin berhasil, tapi menjalankannya Itu yang gagal. yang salah kayaknya. Tapi yang namanya kalau kita ngambil jalan pintas, memang resiko jalan yang salah itu pasti terjadi lah, pasti ada resiko ini resiko itulah yang kita sebelumnya tidak terprediksi bakal terjadi seperti begitu. Dan itu berita sekarang itu cukup lumayan viral juga mengenai pesugihan di Bukit Kemukus ya, di Gunung Kemukus. Wah, ini sebenarnya sangat mengerikan, Pak ya. Ya, bagi yang tidak menyukai mungkin mengerikan. Tapi bagi orang yang menyukai mungkin suka-suka aja. Menyenangkan. Astagfirullahaladzim, demi kekayaan dunia, Pak ya. Orang mengalarkan berbagai macam cara ya. Dan bukan akhir-akhir inilah. Sesudah itu beres urusan temen itu sudah hancur lah. Berapa tahun kemudian kebetulan saya bisa menelusuri, insya Allah bisa menelusuri secara halus, secara metafisik. Secara metafisik. Sebenarnya kesatu si Kuncen bilang hiburan. Hiburan itu ternyata berhubungan badan. Hiburannya itu? Terus berhubungan badan harus dengan yang punya suami. Untuk apa berbuat begitu maksudnya kan? Ya. Setelah saya selusuri dengan ya walau alam ya ini ya. Ini hanya menceritakan pengalaman yang Abah lihat ya secara metafisik. Ternyata satu, si tokoh pesugihan itu senang menonton orang berhubungan badan, tapi dengan wanita yang punya suami, gitu. Jadi ternyata si tokoh pesugihan itu walau alam siapa saya juga nggak tahu. Tokoh pesugihan itu saya merasa lucu ada, merasa kok gini ya ada. Jadi senang menonton, suka menonton orang berhubungan yang dengan wanitanya punya suami. Nah selanjutnya ke sini, ketika si wanita itu pada Jumat malam itu melakukan hubungan dengan suaminya, nah ini asli dengan suaminya. Si tokoh itu ternyata merasuki badan si suaminya. Jadi kenapa saya bilang saya pikir kan suaminya kalau tahu kan nggak mungkin mau atau dan sebagainya. Ternyata pergi pesugihan itu harus sepengetahuan suami. Jadi suaminya tahu pura-pura nggak tahu lah, padahal tahu gitu. Jadi untuk supaya berhasil itu suaminya juga harus tahu, dan nanti juga perintah berhubungan tiap Jumat malam itu. Jadi suaminya juga ikut melakukan dengan gitu gini karena akan ditonton, malah si tokoh itu bisa memasuki si jasad suaminya dan mungkin ikut menikmati mungkin atau gimana. Itulah kira-kiranya. Ini juga ternyata ya. Jadi memang kalau orang yang mau pesugihan di Gunung Kemukus itu tentunya pasti kenapa mau, karena ada hasil ya. Ada harapan. Ada hasil, ada harapan. Dan ritualnya mungkin yang buat sebagian orang yang mungkin disukai, menyenangkan kali ya. Bagi sebagian orang ritualnya ya Pak. Astagfirullahaladzim. Kan itu zaman makin kesini makin dianggap biasa hal gitu. Makin seolah-olah hal gitu tuh ya itulah. Seolah-olah jadi wajar ya, jadi lumrah ya. Nah dari cerita ini Bah, kira-kira ada ada pesan nggak yang mau disampaikan untuk sahabat Malam Mencekam? Ya pesan saya sih
apapun jenisnya, bila kita melakukan hal potong jalan, istilahnya potong jalan ya, Shortcut lah bahasa Inggris Iya. namanya. ingin cepat, ingin instan, Instan. pasti resikonya berat. Ya ibaratnya dari bukan hal pesugihan aja, Ya. ibaratnya hal Apapun ya. apapun, ibaratnya korup, maling, begal atau lain sebagainya lah, kejahatan, rampok, garong, Berkonsekuensi. sampai pesugihan, semua juga pasti berakhirnya akan tidak baik. Akan terjadi sudah, kalau pesugihan sudah iman rusak, tapi mungkin makanya berangkat juga imannya udah rusak. Udah rusak kali Bang. Nggak ada lagi mana. Terus nanti akhirnya juga rusak, si wanitanya akhirnya cerai, Semua berantakan aja. Sedangkan uang yang diharapkan ya pada kasus ini ternyata tidak ada, maksudnya jadi berantakan, tidak menghasilkan jadinya. Yang paling menarik itu tadi Bah, kenapa orang mau melakukan pesugihan yang ke Bukit Kemukus ini ya karena memang ya sudah nggak ada iman gitu. Iya. Ya. Imannya sudah rusak. Dia tidak berpikir panjang, hanya untuk instan. Ya, uang dunia. Sobat Malam Mencekam, semoga informasi ini juga bisa memberikan tambahan informasi buat kita semua agar kita tahu saja, paham saja, ya, bukan untuk melakukan. Jangan sampai kita melakukan. Nah, Ya, itu mah soal melakukan mah bebas kali, bebas ya, silakan ya. Tapi pilih jalan. kita menghimbau janganlah Iya, ya. janganlah. Jangan mengambil Sia-sia nanti. betul. Jangan mengambil jalan seperti itu. Iya. Ya. Karena ya kita hanya berharap hanya kepada Allah saja. Iya. Ya. Masih banyak pembahasan lain mengenai hal-hal mistis dan horor serta mencekam dengan Abah Japar. Cuma nanti itu akan ada di video-video berikutnya ya. Makanya pantengin terus Malam Mencekam. Oh ya, Sobat Malam Mencekam, dan jangan lupa juga untuk melihat di channelnya Melihat Malam ya. Karena di situ juga banyak hal-hal yang Abah Japar ceritakan di sana Bah ya. Iya, Di channel Melihat Ya. Malam ya. Apa aja nih Bah kira-kira Bah yang ada di Melihat Malam itu? Penelusuran. ya penelusuran. Ya, ada penelusuran terus tentang saya bercerita tentang pengalaman Metafisik. fisik dan sebagainya. Seru dong ya berarti. Ya Insya Allah Bah ya. seru sih, Insya Allah kalau benar. menurut saya seru. Ya, seru Bah ya. Ya Sobat Malam Cekam, yang disampaikan oleh Abah Japar di channelnya yaitu Melihat Malam. Banyak hal yang nanti dibahas di sana. Oh ya, juga buat Sobat Malam Mencekam semua yang ingin melihat juga mendengar cerita-cerita yang memiliki latar belakang ilustrasi gambar. Ya, ini sangat menarik juga. Ya, nanti Sobat Malam Mencekam juga bisa mampir ke channelnya yang namanya Mengulas Malam. Wah, ya, Mengulas Malam di situ ada Mang Ei yang bercerita dengan ilustrasi visualisasi gambar. Tentunya ceritanya horor dan mencekam. Sobat Malam Mencekam, jangan lupa kalau Anda memiliki juga cerita atau pengalaman pribadi yang horor dan mencekam, silakan Anda untuk mengirimkannya via email ke email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Siapa tahu nanti kami akan mengundang Anda untuk menjadi narasumber atau kami bawakan kisah Anda. Terima kasih sudah mendukung kami, sudah mendukung Malam Mencekam. Tetap kita jaga kesehatan selalu, tingkatkan keimanan kita, ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga lancar ibadah puasanya. Saya bersama Abah Japar, bersama tim Malam Mencekam, kami pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.